Kembali lagi dengan Teacher Mina di pembelajaran keempat, subtema 1 dan tema 3. Sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. Yang kedua, siswa mampu membuat rencana melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan yang dipelihara dengan terperinci. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Dan yang keempat, siswa mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah mengetahui bagaimana pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan. Nah, kali ini kita akan belajar sikap baik apa yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita. Nah, selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat akan menjadi subur. Dan ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman tersebut. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Lani juga senang merawat tanamannya. Nah, apakah kamu tahu bagaimana Lani merawat tanamannya? Nah, untuk itu simaklah teks yang akan teacher bacakan ini. Ayo kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Setelah Ananda mendengarkan teacher membacakan teks bagaimana cara Lani merawat tanamannya, maka kita dapat mengetahui manfaat yang kita peroleh dari tanaman yang kita rawat tersebut, di mana manfaat yang dapat kita peroleh yaitu tanaman yang kita tanam dapat menghasilkan oksigen. Kemudian tanaman membuat lingkungan menjadi teduh. Untuk itu, kita wajib menjaga dan memeliharanya. Nah, sekarang yang menjadi tugas Ananda semua adalah kerjakan dari buku tema halaman 25 nomor 1 sampai dengan nomor 8. Tulis dengan rapi dan hanya jawabannya saja. Selanjutnya, tanaman juga kita perlu rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman dapat juga membantu kita untuk bernafas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang akan terjadi dengan semua tanaman.
Apakah kamu sudah merawat tanaman kamu dengan baik? Dan mengapakah kita harus merawat tanamannya? Nah, perhatikan gambar tersebut. Ada gambar A, B, dan C. Nah, sekarang kamu harus mengetahui apa yang dilakukan pada gambar A, B, dan C. Kemudian, kerjakan tugas tema dari tema 3 halaman 25 sampai 26 seperti yang ada pada tabel berikut ini. Nah, kamu harus menjawab pertanyaannya mulai dari gambar A, B, dan C. Tulislah dengan rapi agar nilainya semakin bagus. Selanjutnya, pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah belajar bagaimana membuat pertanyaan menggunakan kata tanya yang baik dan benar. Nah, kali ini kita akan memilih dan mengelompokkan pertanyaan berdasarkan kriteria yang baik. Nah, pertanyaan yang baik itu harus sesuai dengan topik. Jawabannya bukan iya dan tidak. Kemudian antar pertanyaan berkesinambungan dan bahasanya yang benar. Kemudian menggali lebih banyak informasi. Lalu pertanyaannya fokus atau tepat sasaran dan pertanyaannya diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, contohnya itu seperti pertanyaan mengapa tanaman harus dirawat dengan baik. Nah, dari pertanyaan yang teacher sebutkan tadi, tentu pertanyaan itu sesuai dengan topik. Dan jawabannya bukan iya dan tidak, kemudian menggunakan bahasa yang benar. Nah, untuk itu periksa kembali pertanyaanmu, apakah pertanyaanmu itu sudah tepat dan benar. Nah, hari ini sekian pembelajaran kita. Semoga pembelajaran kita hari ini Ananda semua dapat memahaminya. Tetap semangat belajar dari rumah walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye kids.